Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas Ibtidaiyah, kembali lagi di channel MIB TV Studio, dalam program Kelas Ibtidaiyah. Pada program ini kita akan membahas seputar materi pelajaran yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita simak video pembahasannya. Kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari pokok bahasan suatu teks. Nah, di manakah letak kalimat utama? Kalimat utama itu ada yang terletak di awal teks, ada juga yang terletak di akhir teks, dan kalimat utama itu ada juga yang terletak di awal dan di akhir teks. Kemudian bagaimana cara menentukan kalimat utama? Nah, kita akan membahas cara pertama menentukan kalimat utama. Nah, cara pertama ini yaitu perhatikan jumlah kalimat pada teks dan fokuslah pada kalimat kedua. Perhatikan ciri-ciri berikut. Jika ada kata yang diulang pada kalimat kedua, atau jika ada kata rujukan ini, itu, tersebut pada kalimat kedua, atau jika ada kata ganti orang, ia, nya, mereka pada kalimat kedua, maka kalimat utamanya berada di awal teks. Jadi jika ada salah satu ciri dari ketiga ciri ini, maka kalimat utamanya berada di awal teks. Nah, cermati teks berikut. Ini ada sebuah teks yang berjudul Gurita. Nah, langkah awal kita perhatikan jumlah kalimat pada teks. Nah, dari sini sampai ke titik ini itu adalah kalimat pertama. Kemudian dari sini sampai titik ini itu adalah kalimat kedua. Jadi tiap kalimat itu diakhiri dengan titik. Kemudian dari sini sampai titik ini itu adalah kalimat ketiga. Nah, dari sini sampai sini itu adalah kalimat keempat. Nah, kalimat keempat ini berada di akhir teks. Nah, ini kalimat pertama, gurita adalah salah satu hewan yang cerdik dan pintar. Ini kalimat pertama berada di awal teks. Nah, setelah kita mengamati atau memperhatikan jumlah kalimat pada teks tersebut, kita fokuskan pada kalimat kedua. Nah, kalimat kedua itu yang ini.
Ya, jadi hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Jadi ini kalimat keduanya. Kita fokuskan ke sini. Nah, ciri pertama, jika ada kata yang diulang pada kalimat kedua, kita cari kata yang diulang. Ini dari kalimat pertama, gurita adalah salah satu hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat keduanya, hal itu karena seekor gurita. Nah, kalimat atau kata yang diulangnya itu adalah kata gurita. Ya, kata gurita yang pertama diulang pada kalimat kedua. Nah, jika ada kata yang diulang pada kalimat kedua ini, maka kalimat utamanya berada di awal teks. Berarti karena ada kata yang diulang pada kalimat kedua, maka kalimat utamanya berada di awal teks atau kalimat pertama, yaitu gurita adalah salah satu hewan yang cerdik dan pintar. Ini kalimat utamanya. Kita sudah ketemu kalimat utamanya dengan ciri pertama ya. Kemudian kita coba ciri yang kedua. Jika ada kata rujukan ini, itu, tersebut pada kalimat kedua, maka kalimat utamanya berada di awal teks. Coba kita langsung ke kalimat kedua. Hal itu, nah ini ada kata rujukan pada kalimat kedua, maka sudah tentu kalimat utamanya berada di awal teks. Nah ini kalimat utamanya yaitu kalimat pertama yang berada di awal teks. Nah, kita sudah menemukan kalimat utama pada atau dengan ciri kedua. Coba kita lanjut ke ciri ketiga. Nah, jika ada kata ganti orang ia, nya, mereka pada kalimat kedua, maka kalimat utamanya berada di awal teks. Nah, karena teks di atas membahas tentang hewan, maka tidak ada kata ganti orang, dan ciri pertama dan kedua yang tadi yang sudah dibahas itu sudah cukup mewakili untuk menentukan kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya sudah ditentukan, yaitu gurita adalah salah satu hewan yang cerdik dan pintar. Nah, jadi kalimat utamanya berada di awal teks. Nah, setelah kita tadi menentukan kalimat utama, kita ke ide pokok. Nah, ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok juga sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, di mana letak ide pokok itu? Nah, ide pokok itu dapat ditemukan pada kalimat utama ya. Ingat kalimat utama. Nah, sekarang cara menentukan ide pokok. Caranya adalah hilangkan beberapa kata dari kalimat utama sehingga kalimat tersebut menjadi lebih simpel. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kalimat utama dari teks yang berjudul gurita, yaitu gurita adalah salah satu hewan yang cerdik dan pintar. Ini kalimat utama yang sudah tadi kita dapatkan. Nah, hilangkan beberapa kata dari kalimat utama sehingga kalimat tersebut menjadi lebih simpel. Kita hilangkan beberapa kata dari
kalimat utama ini. Nah, ini kita hilangkan salah dan satu. Nah, jadi ide pokoknya adalah yang ini. Gurita adalah hewan yang cerdik dan pintar. Nah, itu ide pokoknya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang untuk latihan di rumah, tentukan ciri kalimat utama dan tentukan juga ide pokoknya dari teks berikut. Ini untuk latihan di rumah ya. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini, materi selanjutnya akan dibahas pada video yang lain. Semoga dapat bermanfaat. Jika dirasa ada kekeliruan, beritahu kami pada kolom komentar, dan bagi yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan جزاكم الله خيرا كثيرا.